Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Doni Jakaria Pangestu ingin mempresentasikan tugas besar 1 sistem operasi. Untuk presentasi kali ini saya akan menganalisa SWOT pada operasi sistem. SWOT adalah singkatan dari Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats, atau kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Analisis SWOT (SWOT) untuk mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman utama ke dalam daftar yang terorganisir dan biasanya disajikan dalam bilah kisi-kisi yang sederhana. Yang pertama ada Microsoft Windows. Windows adalah sistem operasi yang dibuat oleh Microsoft. Anda dapat menggunakan komputer dengan melalui sistem operasi Windows. Mayoritas sudah dibundling pada komputer atau PC baru sehingga Windows menjadi sistem operasi yang paling populer di dunia. Windows memungkinkan Anda untuk menyelesaikan semua tugas sehari-hari di komputer Anda. Sebagai contohnya, Anda dapat menggunakan Windows untuk browsing, mengecek email, mengedit foto digital, mendengarkan musik, atau bermain game, dan lain-lain. Analisa SWOT-nya. Pada Strengths, Windows memiliki fitur lengkap dalam penggunaan sehari-hari, seperti bisa mengedit gambar, melihat foto, dan mendengarkan musik. Windows juga dapat digunakan oleh berbagai jenis perangkat laptop atau PC. Windows berjalan dengan performa yang maksimal. Tetapi jika sistem requirement-nya kurang, Windows juga bisa tidak maksimal dalam penggunaannya. Windows adalah operasi sistem yang paling populer dan banyak penggunaannya saat ini. Pada weakness, Windows sering terjadi kendala pada aplikasi untuk Windows versi terbaru. Jika ada update Windows terbaru, tidak semua aplikasi berjalan dengan normal. Ada aplikasi yang masih tidak support untuk Windows versi terbaru. Untuk Windows juga banyak ancaman virus atau malware. Untuk keamanannya sangat mudah diretas karena banyak sekali malware yang merubah ekstensi file dalam Windows. Windows juga menurut saya kurang inovasi dalam melakukan perkembangannya. Dalam opportunities, Windows mengembangkan produknya dengan sangat lambat atau sedikitlah perubahannya. Windows juga meningkatkan keamanan sistemnya. Kemitraan dan akuisisi yang strategis dapat membawa keuntungan. Pada threat, Windows memiliki persaingan yang agresif. Sudah mulai banyak operasi sistem yang sedang banyak melakukan persaingan. Windows juga mengubah preferensi konsumen. Windows harus meningkatkan keamanan ancaman dunia maya. Selanjutnya ada Linux. Linux adalah sistem operasi yang free atau bersifat open source. Sistem operasi ini tidak hanya gratis untuk digunakan, tapi juga bebas untuk dikembangkan. Hasil dari pengembangan Linux biasanya dikenal dengan istilah distro. Dan saat ini sudah ada ribuan distro Linux dengan karakteristik dan tujuan penggunaannya masing-masing, baik untuk desktop, server, dan mobile. Beberapa contoh distro populer di Linux adalah Ubuntu, Fedora, dan OpenSUSE.
Sementara dari tujuan penggunaan ada Ubuntu Desktop, Ubuntu Server, CentOS, dan Plasma Mobile. Pada analisis SWOT-nya, pada strength, Linux 95% software gratis dan open source. Kinerjanya begitu cepat ketika sedang digunakan dan memiliki keamanan yang sangat baik. Untuk weakness, pada weakness sangat sedikit aplikasi yang mendukung di Linux. Memorinya juga dapat hilang dan tidak terenkripsi. Susah penggunaannya untuk orang awam. Maksudnya susah itu karena Linux banyak koman-koman yang harus dijalankannya. Opportunities tersedia untuk semua orang, menyediakan alat bagus untuk semua orang, dan merupakan perangkat lunak gratis yang lebih baik dibanding yang lainnya. Pada threat, adanya pesaing-pesaing baru Linux. Memiliki masalah keamanan yaitu kehilangan data, kurangnya minat para pengguna teknologi masa kini. Selanjutnya ada iOS, merupakan salah satu sistem operasi yang dibuat dan dikembangkan oleh Apple. iOS termasuk sistem operasi yang saat ini memperdayakan banyak perangkat lunak. Namun, untuk perangkat kerasnya hanya dikhususkan pada produk yang dikeluarkan oleh Apple saja. Untuk analisis SWOT-nya, Strength merupakan perusahaan yang paling inovatif dan memiliki brand yang besar, dan memiliki desain yang menarik, mudah digunakan, dan iOS merupakan OS yang paling stabil. Karena iOS dibanding Android, RAM 4 atau 3 GB, iOS sangat smooth atau sangat lancar. Weakness dianggap terlambat datang dengan fitur-fitur yang sudah ada di Android. Hanya dikhususkan pada produk Apple saja. Dan harganya yang masih cukup tinggi dibanding dengan yang lainnya. Opportunities, pasar besar yang belum dimanfaatkannya, mengeluarkan inovasi yang cepat, meluncurkan produk baru dengan tingkatan yang berbeda. Trade, Android lebih populer karena dapat berfungsi di berbagai macam brand pasar dan lebih murah. Industri lainnya banyak yang lebih inovatif dibandingkan dengan iOS. Banyak OS yang memiliki beberapa perangkat yang bisa digantikan iOS. Untuk kesimpulannya, untuk penggunaan sehari-hari disarankan menggunakan operasi sistem Windows milik Microsoft karena cocok untuk penggunaan sehari-hari. Dan untuk penggunaan Linux disarankan hanya untuk orang-orang yang mengerti tentang IT, seperti developer software. Untuk iOS juga cocok digunakan sehari-hari, tetapi jika tidak memiliki biaya lebih untuk menggunakannya, bisa beralih menggunakan Android saja. Mungkin itu saja presentasi tentang analisa SWOT untuk operasi sistem. Selebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.